Jadi ada orang bertanya sama saya kemarin itu tentang video yang viral itu, yang orang sanggup sholat 20 rakaat dalam 8 menit itu. Itu kan ada yang viral Pak ya, dia sholat tarawih 20 rakaat. Keteteran jemaahnya memang ngikutin imamnya. Dia mungkin cuma rukun aja yang dibaca sama dia, mungkin Al-Fatihah, habis itu Allahu Ahad, dan seterusnya ruku ditidal. Orang bertanya, itu sah nggak? Bismillah teman-teman, yuk kita dukung channel teman kita, pejuang dakwah kita, Akbar Babus Salam, dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Insya Allah banyak kegiatan, banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nabi katakan, mandalla ala khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan saudaranya kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengannya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini masih tentang, sudah masuk tentang sifat solat ya. Sifat solat artinya cara-cara solat. Jadi kita beranjaknya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kabbara, apabila bertakbir, lis salati, melaksanakan salat, sakata hunaihatan qabla an yaqra, diam sebentar sebelum membaca. Diam sebentar. Allahu Akbar, setelah bertakbir Rasulullah diam sebentar. Diam sebentar itu apa? Kan begitu. Sebelum membaca yang dimaksud adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun ya. Fasa'altuhu, lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau baca saat engkau diam sebentar itu? Nah, ini menunjukkan bahwa doa iftitah itu tidak dijaharkan. Dia dibaca secara sir. Baik imam baca Al-Fatihahnya jahar, tapi doa iftitahnya tetap sir ya. Kata Rasulullah, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqihi min khataayaya kama yunaqqa thawbal abyad minad danas, Allahumma ghsilni min khataayaya kama bil ma'i wasalji wal barad. Ini salah satu doa kunut yang diajarkan Rasulullah. Kok beda dengan yang kita baca Ustaz? Kayak baca Allah berkabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Doa kunut itu ada 13 biji. Bukan 2 biji itu aja. Yang kita berdebatkan itu Allah berkabira, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kata ulama, ini doa ini sunnah dan tidak ditetapkan yang mana satu oleh Rasulullah. Kalau mau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, ahlan wa sahlan, silakan. Kalau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, boleh, silakan. Kalau mau baca doa iftitah yang lain yang banyak yang diajarkan Rasulullah, silakan, dan boleh digabung. Istilahnya kita punya waktu banyak, kita gabung doa iftitah ini. Buktinya Allahu Akbar kabira itu digabung itu. Dia satu hadis Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Satu hadis cuma sampai itu aja. Lalu dalam hadis lain nanti, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Ada yang pakai ini, ada yang tak pakai ini. Dalam kitab Sunan Al-Baihaqi itu pakai ini. Nanti dalam kitab lain Rasulullah menyembelih hewan tak pakai Allahumma inni, tak pakai Allahumma inni, langsung wajjahtu wajhiya. Tapi yang doa iftitah dalam kitab Sunan Al-Baihaqi itu ada hadisnya, itu pakai Allahumma inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras sama. Karena belakangan banyak orang mengatakan tidak pakai ini. Dia tidak baca semua kitab hadisnya. Yang pakai ini itu ada hadisnya dan kuat hadisnya ya. Nah, jadi kalau kita pakai Allahu Akbar kabira sampai selesai, itu 2 hadis kita gabungkan itu. Menunjukkan bahwa doa iftitah itu boleh digabung. Tapi kalaupun mau dibaca satu-satu, yang mana satu terserah, karena banyaknya doa iftitah. Dan salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, yang mungkin sebagian kawan-kawan Muhammadiyah biasanya bacanya itu.
Nanti kalau kawan-kawan nanti Perti, Al-Wasliyah, NU segala macam, ini baca karena mereka bermazhab Syafi'i, memang ulama mazhab Syafi'i ini menganjurkan baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Nah, ini dia hadis muttafaq alaih. Jadi ini menunjukkan bahwa doa iftitah itu tidak dibaca secara jahar. Kalau ada orang terlupa, terbaca dia jahar, batal enggak salatnya? Enggak sampai batal salat. Nah, tapi kalau yang afdalnya jangan dijaharkan karena dia memang terbagian dari bacaan yang disirkan. Ada yang diskusi? Kita baca lagi. An Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqulu, Umar bin Khattab punya doa iftitah yang lain. Apa dibaca dia? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuka. Ini doa iftitah yang lain yang bisa dibaca. Nah, ini tadi kan saya bilang bacaan ini banyak. Ini diantaranya. Tadi Allahumma ba'id. Yang ini subhanakallahumma wa bihamdika dan seterusnya. Ada lagi di hadis lain, Allah a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafsihi. Banyak doa iftitah itu. Intinya di sini kita harus memahami ada pertengkaran yang tak penting. Pertengkaran tak penting itu apa? Apakah Allahumma ba'id wa baina khotoya yang sah dibaca atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira? Padahal dua-duanya silahkan mau dibaca, mau pilih mana. Nah, di situ tinggalkanlah perdebatan itu. Yang itu tidak perlu diperdebatkan. Silahkan diamalkan dua-duanya. Mau diganti-ganti pun tidak apa-apa. Zuhur Allahu akbar kabira, nanti asar Allah membaik membaik khotoya. Dua-duanya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan ada yang diskusi. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Kita baca lagi doa iftitah yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu anha, hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salata bitakbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir. Allahu akbar. Lalu wabil wal qira'ata bilhamdulillahi rabbil alamin. Dan kemudian membaca, yang dibaca apa? Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti tidak ada bismillah di situ. Nah, hadis tentang ada bismillahnya setidaknya ada 5 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, di mana Rasulullah salat baca Al-Fatihah itu mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Di hadis lain ada juga dikatakan bahwa Rasulullah tidak mengawali dengan bismillah, langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga ulama berbeda pandangan tentang bismillah ini pada awal surah Al-Fatihah. Ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan bismillah itu merupakan ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Sehingga mereka apa? Sebelum baca Al-Fatihah tak baca bismillahirrahmanirrahim berarti tidak sah salat. Menurut mereka begitu. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu 7 ayat, ayat pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat di 2 tempat dalam Al-Qur'an. Ada surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yang paling pasti di sini adalah di awal surat Al-Fatihah. Jadi ulama mazhab Syafi'i mengatakan bismillah itu awal surat Al-Fatihah, sehingga mereka mewajibkan baca bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Ada juga ulama mengatakan tak demikian. Bismillah itu bukan satu ayat di surah Al-Fatihah, tetapi dia adalah pembuka surat sebagaimana surat-surat yang lain. Sehingga mereka menganggap bahwa bismillah di situ bukan bagian daripada Al-Fatihah, tapi tetap dibaca. Mau dibaca jahar, mau baca sir, boleh. Tapi mereka mendahulukan membaca sir. Sir artinya tak dikeraskan, tapi tetap dibaca sebagai adab dalam baca Al-Quran. Ini ulama-ulama mazhab Hambali demikian. Maka kalau di Mekah, imam-imamnya bismillahnya disirkan. Maka Sudais, dia imam Masjid Haram, kalau sampai ke Indonesia bismillahnya dia jaharkan. Pernah jadi imam di
Istiqlal walaupun dia mazhabnya Hambali, dia tidak baca bismillah ketika salat menjadi haram, tapi dia tahu itu bismillah itu tidak haram dibaca dalam salat karena dia menganggap bahwa itu pembuka surat. Sebagaimana surat-surat yang lain afdal dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua surat dibaca dari awal disunnahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ada juga ulama mengatakan bahwa bismillah itu sebaiknya jangan dibaca supaya orang jangan menganggapnya bagian daripada Al-Fatihah sehingga mereka langsung aja alhamdulillahirabbil alamin. Yang seperti ini tak usah diributkan. Nah, ustaz-ustaz yang jadi imam yang dia meyakini bismillahirrahmanirrahim awal dari surah Al-Fatihah, biarkan dia baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau ternyata ada di sini bapak-bapak yang mungkin dari kecil ikut ulama-ulama dari kalangan Muhammadiyah yang hasil tarjihnya tidak menjadikan bismillah bagian dari surah Al-Fatihah, jangan dicerca. Ikuti saja, karena itu dia meyakini dengan dalil-dalil yang dia pahami. Nah, jadi ini masalah termasuk masalah perdebatan yang kita mengamalkan yang kita yakini dalilnya. Karena dua-duanya ada hadis dalam hal ini. Nah, cuman memang ada ulama mengatakan begini, keluar dari perdebatan itu jauh lebih baik. Maka memilih mana yang paling aman. Mana yang paling aman? Baca aja bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang lebih aman. Nah, tapi kalau ada yang tak baca bismillahirrahmanirrahim, jangan disesatkan. Nah, jadi bisa jadi dia beriktimat, mengkokoh dia berpandangan bahwa hadis itulah yang mesti diamalkan. Lalu tapi ingat, baca hadis dalam satu masalah jangan cukupkan dengan satu hadis. Ini banyak orang nih sekarang susah kita. Dia bacanya satu hadis saja. Akhirnya apa? Disesatkannya semua. Dipikirnya Rasulullah itu mengerjakan itu satu hadis itu saja. Ada puluhan hadis. Bisa jadi satu masalah ada puluhan hadis. Yang semuanya mesti kita bahas, kita kaji. Kalau ada hadis-hadis yang berbeda, ini kok hadis ini berbeda dengan ini ya? Kan kita bingung tuh. Ya memang bukan kerjaan kita, karena kita bukan ulama kan? Kita cuma membaca, menjelaskan. Ini pekerjaan ulama. Kerja pertama ulama itu adalah kalau ada hadis bertentangan, gimana cara menyatukannya? Disatukan dulu. Kalau tak dapat salah satunya mana yang lebih bagaimana menyatukan hadis ini? Bisa jadi hadis yang satu sudah direvisi oleh Rasulullah dengan hadis berikutnya, diistilahkan dalam agama kita nasakh. Nasakh itu hadis ini sudah diralat dengan hadis yang ini. Karena kebutuhan dakwah maka ada tahap-tahap dalam ayat maupun dalam hadis. Nah, di hadis ini kita melihat secara zahir bahwa Rasulullah langsung alhamdulillah rabbil alamin. Wa kana iza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina zalik. Rasulullah ketika rukuk kepalanya tidak terlalu menunduk, tidak pula mendongak atau mendongak. Mendongak begini ya. Jadi kepala dengan tulang belakang sejajar, lurus. Enggak boleh salat begini, enggak boleh salat begini. Sampai nampak orang belakang gitu. Atau nengok imam tuh ngapain gitu. Tapi ini bukan yang membatalkannya. Karena kalau imam terlalu lama bangkit dari rukuk, kita perlu juga tengok. Nengok sedikit, jangan-jangan imam udah pingsan. Kan begitu, itu dibutuhkan ya, itu saat dibutuhkan. Tapi kalau tak dibutuhkan kondisinya, maka Rasulullah itu kalau sholat tulang belakang itu saking lurusnya, diletakkan pun ember di situ, air itu tidak akan jatuh. Nah, begitulah saking lurusnya ya. Bagaimana Rasulullah mengajarkan supaya kita yakin itu lurus? Telapak tangan kita itu, tangan kita lurus dan telapak tangan kita berada di lutut. Nah, pas menggenggam lutut dan tangan lurus, bukan tangan diginikan. Kalau tangan dibengkokkan, jadi aja dibengkok juga badan. Sudah diukur oleh Allah itu ukuran jumlah tangan. Kalau rukuk dia begini, kalau pendek dia berapa ukuran tangannya, kalau panjang dia, tinggi dia berapa ukurannya, udah ada ukuran sama Allah itu. Nah, yang penting kita nggak usah pusing-pusing mikir udah lurus atau belum ya.
lakukan aja cara yang benar. Tak perlu minta foto sama orang, coba foto dulu, dapat satu belum nih. Yang penting caranya gimana? Caranya yang penting tangan lurus ini, bagian telapaknya ini berada di bagian lutut kita. Begitu caranya. Lalu ulama mengajarkan lagi, jari itu ketika kita posisinya di lutut direnggangkan. Dan jangan diginikan, tapi dibuka gitu. Seperti dicengkram lutut itu. Nah, itu dia. Kalau ketika sujud baru disunahkan untuk dirapatkan. Nah, jangan sujud begini. Sujud begini. Nah, ada orang, ini tidak boleh begini. Mesti dirapatin ya. Kalau tadi rukuk tadi baru direnggangkan gitu. Jadi kepala ya, kita jaga kepala, jangan mendongak, jangan pula terlalu ada yang mengatakan bahwa kalau kita ruku itu mata kita kalau bisa ke kaki, kata dia. Sebenarnya kan bukan itu cuma cara saja ya. Apakah betul jika mata di kaki kepala bisa lurus atau enggak, kan begitu. Mungkin ini orang saja menebak-nebak kalau matanya, kalau kan kepala ini ikut mata, kepala kan ikut mata, pandangan mata. Kalau matanya agak liar, mereng kepalanya, mereng. Nah, cuman kalau matanya tetap, khawatir kalau pas di bawahnya itu agak mendongak dia. Jadi kan gimana cara mendatarkannya? Ada yang mengatakan begitu. Nah, cuman diperiksalah dulu, kira-kira betul enggak? Kalau pandangan ke kaki itu betul enggak lurus kepala, kan begitu. Kan intinya kan itu, bukan mata itu kemana. Wa kana iza rafa'a minar ruku' lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Apabila Rasulullah bangkit dari ruku', kalau bahasa kitanya i'tidal itu bangun dari ruku', lam yasjud, Rasulullah tidak akan sujud hatta yastawi qa'iman, sampai berdirinya sudah tegak. Ini disebut dengan tamaknina, Pak. Bapak mungkin bertanya, apa itu tamaknina? Tamaknina itu saat tulang belulang kita sudah berada di posisinya masing-masing. Oke. Misalnya kita rukuk nih. Jadi sami Allahu liman hamidah, udah berada tulang belakangnya tegak. Ya, tulang-tulang ini sudah pada posisinya tegak, itu disebut dengan walaupun cuma sebentar. Yang tak tamaknina itu Allah belum lagi berdiri lurus tegak, Allahu Akbar, mau cepat mungkin ya, itu tidak tamaknina namanya. Jadi tamaknina itu rukuk juga ada tamakninanya. Tamaknina rukuk gimana? Ketika posisi badan rukuk itu sudah sempurna, walaupun cuma sebentar sekali di rukuknya, yang penting sudah sempat sempurna, itu sudah tamaknina. Nah, jadi ada ulama mengatakan kalau tak tamaknina itu bisa rukun dalam salat. Nah, jadi mau sujud, jangan sujud sebelum tulang ini sudah lurus. Berarti lurus di sini sudah berada di posisinya. Nah, jadi ada orang bertanya sama saya kemarin itu tentang video yang viral itu, yang orang sanggup sholat 20 rakaat dalam 8 menit itu. Itu kan ada yang viral, Pak ya. Dia sholat tarawih 20 rakaat. Keteteran jemaahnya memang ngikutin imamnya. Dia mungkin cuma rukun aja yang dibaca sama dia. Mungkin Al-Fatihah, habis itu Allahu Ahad, habis terusnya rukuk, ditidal. Orang bertanya, itu sah enggak? Cara menjawabnya mudah sekali. Kita tengok, saya bilang, kalau masalah sah, yang penting rukun dan syarat terpenuhi. Tidak ada yang rusak di rukun dan syarat, itu udah sah. Perkara terima itu kan bukan urusan kita, itu urusan Allah. Urusan kita apa? Terpenuhi atau tidak rukun dan syarat. Dia sholat 8 menit 20 rakaat. Enggak, kalau rukun dan syaratnya terpenuhi, perkara dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah dalam sholat, kan tidak sampai membatalkan sholat. Pertanyaannya, bacaan rukuk itu wajib nggak dibaca? Tidak wajib dibaca. Rukuknya wajib, bacaannya tidak. Yang bacaan wajib itu apa? Fatihah. Nanti takbiratul ihram pertama wajib. Nanti di tahiyat akhir baru nanti ada yang wajib-wajib untuk dibaca. Tahiyatnya, apalagi selawatnya. Ya. Yang lain itu kan tidak ada yang wajib. Nah, perkara dia berdiri yang penting tamakninah dia.
Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya memang kalau perkara adab ya enggak ada adab lah. Karena makmumnya aja sampai kebingungan ngikut dia. Ya ketinggalan keteteran ya. Makmumnya capek sendiri. Untung imam makmumnya tak pergi meninggalkan dia kan gitu. Kalau saya tinggalkan itu ngapain dia ikut? Cuman kan mungkin makmumnya pengen cepat juga sama kayak dia gitu. Dan sepakat orang tuh memang gas terus gitu. Nggak usah baca-baca lagi, langsung aja yang penting gerakan sempurna gitu. Nah, temen yang di kitanya viralnya yang kayak gitu. Ada juga sebenarnya di Jawa itu yang 7 juz 1 malam itu ada, cuman enggak viral kayak gitu. Di Temboro tempat kawan-kawan jemaah tabligh itu 1 malam itu ke 7 juz 1 rakaat. 1 malam. Di Mesir itu ada yang 15 juz 1 malam. Habis sisa nanti tarawih, nanti menjelang subuh, menjelang sahur baru berhenti. Tapi yang ikut-ikut itu tentu yang hafal-hafal Quran aja. Yang tak hafal Quran biasanya tak ada yang motivasi dia untuk ikut gitu ya. Nah, biasanya hafal Quran yang punya motivasi sekalian ngulang-ngulang hafalan. Rumah-rumah tahfiz Quran. Kalau saya rencana santri saya itu 1 malam mau saya buat 5 juz tarawih. Kalau yang udah hafalnya banyak itu 10 juz 1 malam. Nah, yang hafalnya masih sedikit, kelompok-kelompok dipisah-pisahkan. Kamu kelompok yang 10 juz malam, kamu yang kelompok yang 2 juz, kamu yang kelompok. Begitu. Karena saya lihat pesantren kita di tempat kita ini memang membuat begitu. Nah, disekat-sekat itu tempatnya. Nah, ini yang 7 juz. Tapi yang kayak gitu itu enggak pernah viral ya. Orang lebih suka melihat yang aneh-aneh ya. Karena kaidah Arabnya buli zamzam tu'raf. Kencingi air zam-zam itu maka engkau akan terkenal. Maksudnya apa itu? Kalau pengen terkenal buat yang aneh-aneh gitu. Ada orang dikencingi zam-zam tuh insyaallah sedunia dia terkenal gitu. Nah, wa kana iza rafa'a ra'sahu minas sajadati. Apabila Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujud, lam yasjud hatta yastawi jalisan. Dia juga tak akan sujud kedua kalinya sebelum duduk di antara dua sujudnya itu sempurna duduknya. Sudah betul duduknya. Ini belum sempurna duduknya, lanjut lagi ya. Wa yakana yaqulu fi kulli rak'ataini at-tahiyyah. Setiap 2 rakaat Rasulullah tahiyat. Maksudnya 2 rakaat pertama tahiyat dulu, tahiyat awal. Nah, tapi tahiyat awal ini hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kalau udah berdiri kita, terlupa kita belum tahiyat, enggak usah turun lagi. Cuma nanti sujud sahwi aja di akhir. Karena tahiyat yang pertama itu hukumnya sunnah. Tapi model sunnahnya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu kalau kita tinggalkan maka kita harus sujud sahwi. Tapi kalau masih mau tegak, hampir tegak, teringat belum tahiyat awal, duduk. Tapi kalau udah sempurna berdiri, baru teringat belum tahiyat lagi. Tak mungkin Allahu Akbar lagi imam kan? Allahu Akbar bukan duduk dia, rukuk nanti jamaah. Nah, jadi enggak apa-apa. Kecuali kalau seandainya makmum melihat imam udah tegak berdiri, jangan subhanallahin lagi, ikutin aja lah. Kan tak mungkin imam turun lagi ke bawah, ikutin aja lah. Nah, tapi sementara imam digelagatnya macam mau berdiri, subhanallahin aja. Oh, tapi lo bingung dia, kenapa nih? Itu dia. Kan imam juga manusia. Ketika dia lupa, dia belum tentu tahu. Ketika dia tegur dia, belum tentu dia sadar apa kesalahannya ketika tegur. Langsung dia misalkan berdiri dari rakaat kedua ini, tak tahiyat dia. Kita subhanallah kan. Kalau dia sadar alhamdulillah, tapi bisa saja dia tidak sadar. Apa ya salahku ya? Dia mulai mikirkan. Udah lanjut aja dulu. Nah, begitu dia ya. Jangan ini. Jadi kalau kita subhanallah itu kalau salah imam itu lebih 3 kali udah biarkan aja imam itu. Nanti di akhir kalau ada sempat assalamualaikum dia, kalau ada rukun yang belum terlaksana, maka kita kasih tahu imamnya untuk menambah rakaat lagi. Begitu dia. Wa kana yaqulu tahiyatnya wa kana yafrishu rijlahu al-yusra. Duduknya duduk iftirash.
Ada duduk iftirash, ada duduk tawaruk namanya. Duduk iftirash itu telapak kaki sebelah kiri didudukkan, telapak kaki sebelah kanan didirikan. Telapaknya diberdirikan. Nah, sebisa mungkin kita upayakan dia betul-betul berdiri, tapi agak susah itu kalau tak kita latih ya. Maka untuk awal-awal itu memang harus dipaksa. Upayakan jangan kita senang-senangin kaki kita ketika cara yang benar duduk iftirash, telapak kaki didudukkan dan telapak kaki kanan diberdirikan. Itu namanya duduk iftirash. Kalau tawaruk nanti, nah telapak kaki kiri itu dilipat dan telapak kaki kanan diberdirikan sehingga tidak didudukkan kaki kirinya. Duduk tawaruk itu di tahiyat akhir. Nah, duduk iftirash itu di tahiyat pertama. Nah, lalu ada perbedaan pendapat bagaimana dengan solat yang jumlahnya 2 rakaat. Nah, sebagian mengatakan setiap kali solat yang jumlahnya 2 rakaat, tahiyat akhirnya pun kan cuma sekali tahiyat, tetap duduk iftirash. Nah, menurut sebagian. Tapi mayoritas ulama mengatakan duduknya di tahiyat akhir tawaruk. Kan beda dari iftirash dengan tawaruk. Tapi kalau Bapak lihat nanti ada orang saat subuhnya seperti duduk tahiyat awal, itu namanya dia duduk iftirash. Nah, ada yang berpendapat begitu, ada. Nah, jangan dibilang oh ini duduk sesat ini. Nah, jangan disesatkan orang. Nah, nanti kita sesat betul kita gara-gara itu. Kita oh ini berarti dia berpendapat bahwa begini, nah, kalau sholatnya jumlahnya 2 rakaat gitu. Tapi yang sholatnya lebih 2 rakaat sepakat di tahiyat akhir itu duduknya tawarruk. Nah, cuman ini kan duduk yang model begini ini tak semua orang sanggup. Bisa jadi karena ada masalah di kesehatan segala macam. Maka duduk ini pun bukan rukun, cara duduknya bukan rukun. Sehingga kalaupun dia duduk dengan cara yang berbeda dengan uzurnya dia, itu tak sampai membatalkan sholatnya, tak masalah ya. Apalagi kalau macam orang yang pahanya bobotnya udah besar itu duduk tawaruk itu agak berat itu. Nah, apalagi kayak saya perutnya udah mengganjal ya. Memang maaf buncit itu memang dimarahi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah orang buncit dihamok sama dia. Susah kamu beribadah gara-gara ini kata dia. Itu aja alasannya, bukan tercela enggak. Cuma dia mengatakan gara-gara ini kita kesulitan untuk beribadah ya. Ya kalau ada gemuk nih ya bangun itu kan agak tak seringan orang yang langsing lah ya Pak ya. Nah, saya ini terasa udah Pak. Ya. Tapi bingung ya kalau membesarkannya itu gampang ya. Tapi kata orang jogging lah apalah. Intinya satu aja hanya kurangi makan gitu. Itu susah. Allahumma shalli. Yafrishu rijlahul yusra, yang disebut iftirash itulah mendudukkan kaki kiri itu disebut dengan iftirash. Wa yansibul yumna, menegakkan kaki kanan. Wa kana yanha an uqbati syaitan wa yanha an yaftarisha ar-rajulu rizira'aihi iftiras asy-syabu. Rasulullah melarang perut kita ini bertumpu larang kaki bertumpu dengan zira'. Iftiras ini. Kalau orang kampung dulu agak kasar dia. Macam wo ini. Memang kasar tapi begitulah ya. Nah, jadi tegakkan tangan gitu ya. Wa kana yakhtimus salat bitaslim. Rasulullah menutup salatnya dengan salam. Nah, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi. Ini perdebatan lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi mangkibnya. Ini mangkib. Allahu akbar. Bahu. Izaftataha as-salat, apabila dia memulai salat. Allahu akbar. Tapi kami tengok ustaz kadang begini, kadang ada pula orang begini. Ya hadisnya enggak satu ini. Ini kan saya baca beberapa hadis. Nah. Wa iza rafa'a ra'sahu minas sujud.
Begitu juga ketika Rasulullah mengangkat kepalanya dari rukuk, dia juga jadi mengangkat tangan ketika sholat itu pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika rukuk, ketiga bangun dari rukuk, yang keempat bangun dari tahiyat awal. Ini yang angkat tangan, selebihnya tidak ada angkat tangan. Apa tadi? Takbiratul ihram, rukuk, menjelang rukuk itu kita takbir kan, angkat tangan. Bangun dari rukuk, yang keempat bangun dari tahiyat awal itu. Wa fi hadis Abi Humaid an Abi Daud, di hadis lain dari riwayatkan oleh Abu Humaid dari Abu Daud, yarfa'u yadayhi hatta yuhazi bihima mankibaihi summa yukabbir. Di hadis lain juga dijelaskan sejajar dengan mangkibnya, bahunya, kemudian bertakbir. Diangkat dulu baru bertakbir. Di hadis lain bersamaan dengan mengangkat tangan. Di hadis lain takbir dulu baru angkat tangan. Tiga-tiganya ada hadisnya. Wali Muslim an Malik bin Huwairis nahwa hadisi Abi Umar lakin qala hatta yuhazi bihima furu'a uzunaihi. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Malik, Rasulullah itu mengangkat tangannya sejajar dengan dua telinganya. Inilah hadis yang dipakai oleh orang-orang yang sejajar telinganya. Nah, intinya memang di tiga itu ada hadisnya. Tiga tempat, tiga ketinggian tangan saat takbir: telinga, bahu, dan dada. Nah, tiga-tiganya ada hadisnya. Jadi kalau tiga-tiganya ada hadisnya, mana yang salah, mana yang benar itu? Yang tak sholat itu yang salah itu. Yang tak angkat tangan juga berarti dia tidak ada hadis yang dia pakai, kan begitu. Tapi ingat ya, kita jangan ikut-ikutan dalam beribadah ini. Harus dengan ilmu. Perkara yang mana satu berarti Rasulullah melakukan tiga-tiganya. Tapi jangan tengok orang, oh itu, tengok orang, oh gitu. Lalu kemudian kita menganggap bahwa yang lain ini salah. Nanti bingung kita, tengok orang lain kok beda lagi. Ustadz juga, tengok ustadz lain lagi. Masalah-masalah furu' begini enggak usah stres. Yang penting kita pelajari dia. Wa an Wa'il bin Hujur mengatakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra, dia meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ala sadrihi, di atas dadanya. Nah, di sini menerjemahkan atas dada ini berbeda pendapat lagi. Sedekap. Yang mana dada itu? Nah, kawan-kawan Salafi dia ikut Albani nih. Si Albani mengatakan dada itu ya ini. Nah, sehingga mereka sedekapnya begini. Memang ini pendapat si Albani ini. Nah, dia mengatakan dada itu betul-betul dada. Inilah dada itu. Maaf, inilah dada itu. Jadi menurut dia inilah dada yang dimaksud. Nah, tapi menurut Imam Syafi'i, dada itu antara pusar dengan ini. Ini dada itu. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di sini, masuk dalam ucapan Imam Syafi'i. Karena bagi dia yang dimaksud dengan dada adalah mulai dari pusar sampai ini, buah dada, maaf. Jadi kalau kita lihat orang-orang tua kita dulu, karena ada mazhabnya Syafi'i ya, kadang sini, kadang. Nah, tapi menurut mazhab Maliki, tangan lepas kan? Allahu Akbar, dah lepas. Dan mereka tak baca doa iftitah, karena doa iftitah menurut mereka malah makruh hukumnya. Begitu pula ulama-ulama mazhab Maliki berkembang di Eropa dan berkembang di Afrika. Mereka salat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, baca bismillah tidak, doa iftitah tidak, tangan tak sedekap. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir Rahim. Begitu. Ya, bukan karena santainya, tapi kelihatannya santai. Tapi bukan karena mereka santai. Nah, gitu. Nah, jadi sedekap yang sebelah kiri itu dari mana datangnya? Nah, jadi ini biasanya kawan-kawan tarekat ini biasanya
Mereka menganggap bahwa ada yang ditutupin dalam sholat, hati yang ditutupin, menurut mereka berada di sebelah kiri. Jadi mereka, Wallahu a'lam bishawab. Tentu mereka ada dalilnya. Ya, kita aja tak tahu apa dalil mereka gunakan. Karena mereka juga ulama-ulama itu ya. Jangan parang. Wallahu a'lam. Kayaknya tidak itu alasannya. Ada yang diskusi? Mengenai duduk tadi Ustaz. Ya. Kalau duduk antara bersujud mana yang bagus dan mana yang betulnya Ustaz? Dan mengenai at-tahiyat itu kan nanti ada yang dari ini Ustaz, karena yang ini ada nama Ustaz. Duduk itu dalam sholat semuanya iftirash kecuali duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir tawarruk. Jadi duduk dan sujud pun kita iftirash. Gitu. Lalu kemudian masalah mutar tangan tadi. Memang ada hadis yuharik, menggerak-gerakkan jari gitu ya. Cuman gerakan yang dimaksud apa? Akan begitu. Nah, inilah berbeda pendapat lagi. Menurut Imam Syafi'i, gerakan yang dimaksud adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itulah gerakan yang dimaksud. Jadi mereka illallah, sekali tegak dia tidak turun-turun lagi kecuali yang salam. Ada juga menerjemahkan gerakan itu atas bawah. Ada juga yang menggerakkan itu maksudnya kiri kanan. Nah, ini menerjemahkan gerak tangan jarinya banyak pendapat nih. Dia tengok orang kok muter-muter jarinya. Ada orang lain sebelahnya kok turun naik. Ada yang diam aja jarinya. Tidak masalah. Itu kan bagaimana cara orang menerjemahkannya. Yang jelas kan memang hadisnya situ menggerakkan. Jadi yang tak dijelaskan itu menggerakkannya, bagaimana cara menggerakkannya. Di sini ulama berbeda pendapat, akhirnya menafsirkan kalimat menggerakkan tadi. Nah, menurut Imam Syafi'i menggerakkan itu ya itu menggerakkan maksudnya adalah ketika ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Itulah menggerakkan, kan tangan yang dah begini jadi begini, itulah menggerakkan yang dimaksud. Nah, itu dia Bu ya. Soal tarawih tadi saya sebutkan. Saya ada pernah hadis masalah dengan masalah seperti ayat makhluk itu kan. Ya. Berarti ini kan kalau saya itu kayak yang disebutkan dalam hadis itu gimana? Ya. Tapi hadis itu apakah bermakna itu sebagai pembatal salat? Tidak. Tapi hadis itu bercerita tentang fadilah salat. Maksud fadilah itu apa? Sebaiknya salat itu dilakukan secara khusyuk, pelan-pelan, santai. Jangan seperti apa tadi? Ya, kalau orang kita ini maksudnya tidak sampai itu pembahasan, bukan pembahasan batal sholat. Cuma kan seperti saya bilang tadi, kalau masalah batal atau tidak batal atau sahnya sholat, dia alat ukurnya cuma dua: syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, asalkan terpenuh sah. Nah, bicara sah atau tidak sah berbeda dengan bicara afdol atau tidak afdol. Sekarang baca ayat setelah Al-Fatihah, apa hukumnya? Sunnah. Tak dibaca, batal tak sholat? Tidak. Cuman itu babnya bab tidak afdol kalau tak dibaca. Afdolnya kalau begitu maksudnya. Ada lagi yang lain? Diskusi? Lanjutkan. An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala, hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit, Rasulullah mengatakan, la salata, tidak sah salat, liman lam yaqra bi ummil Quran, bagi orang yang tidak membaca ummul Quran. Apa ummul Quran itu? Al-Fatihah. Itu artinya induk. Induk Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi hadis ini kira-kira untuk imam apa untuk makmum? Nah, kalau menurut Imam Syafi'i untuk imam dan untuk makmum.
Nanti ada lagi ulama mengatakan kalau makmum, kalau dia dengar imamnya, dia tak wajib untuk membaca. Kalau dia mendengar, kecuali dia tak dengar. Misalkan tidak ada mic di masjid itu, dia berada jauh di belakang, tak dengar, maka dia wajib baca sendiri. Kalau ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan hadis ini berlaku untuk imam dan makmum. Lalu bagaimana di salat jahar? Misal maghrib tadi, imam baca Al-Fatihah waladhdallin amin. Setelah itu makmum baca Al-Fatihah. Bukankah ada ayat Al-Qur'an mengatakan apabila dibacakan Quran itu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengar, diam, diam lalu dengarkan baik-baik. Kira-kira kena enggak ini ayat ini kalau kita baca Al-Fatihah sedangkan imam sudah mulai baca ayat? Nah, kata mazhab Imam Syafi'i ini ada pengecualian karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Maka cara membacanya bagaimana? Nah, ada yang mengatakan boleh dibaca bersamaan dengan imam. Bismillahirrahmanirrahim kata imam, dia pun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan ada jeda tuh. Alhamdulillah. Kan durasi imam dengan durasi makmum kan tak sama itu. Atau yang kedua baca setelah waladhdallin amin, kita baca Al-Fatihah sebentar. Walaupun imam sudah baca ayat. Tapi sebaiknya memang imam kasih jadah sedikit lah. Walaupun cuma sebentar, kasih waktu sedikit. Kadang ada juga imam nih ya langsung saja ya. Berarti kan kalau imamnya langsung, berarti kita tetap baca Al-Fatihah. Nah, tentu bacaan Fatihah kita tak sama pula bacaan Fatihah imam. Jangan pula kita sama seperti imam nadanya, durasinya. Nanti kita baca cepat-cepat lah. Nah, nanti imam udah rukuk kita belum selesai ya. Rupanya imamnya langsung inna a'tainakal kautsar. Ya, enggak dapat lah kita lagi. Dan imam pun kan dia harus bijaksana. Kalau dia mau baca inna a'tainakal kautsar, tunggulah bentar. Ya, tunggu sebentar sampai kira makmum. Jangan sampai nanti dia rukuk ternyata makmum belum selesai baca Al-Fatihah gitu ya. Nah, ini masalah Al-Fatihah ya. Nah, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi, Ibnu Hibban, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian membaca Al-Fatihah di belakang imam kalian? Qulna na'am. Kata sahabat, iya, kami membaca di belakang imam. Nah, ini dalil bahwa makmum juga membaca. Lalu qala la taf'alu illa bi Fatihatil kitab. Makmum jangan baca di belakang imam kecuali cuma surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Jadi ada pula kadang jemaah ini makmum imam baca qul huwallahu ahad, dia ikut juga baca qul huwallahu ahad. Enggak, itu enggak boleh. Nah, yang boleh cuma Al-Fatihah karena dia rukun. Jadi kalau imam baca qul huwallahu ahad, misalkan dia hafal baca qul huwallahu ahad, diikutin juga qul huwallahu ahad, enggak usah. Nah, di sini ada larangan dalam hadis ini. Ya, imam misalkan baca Yasin, dia Yasin kata imam, nah ibu ini hafal dia Yasin. Oh, Yasin kata ibu tu pula dia di belakang pelan-pelan ya, enggak usah. Nah, karena sebenarnya Al-Fatihah itu pun kita baca karena dia rukun. Seharusnya tak dibaca karena imam sudah baca ayat dan dia mendengar imam baca ayat. Kalau imam kita mendengar imam baca ayat, adabnya kita, maka kalau kita terlambat masuk sholat, imam udah mulai baca Al-Fatihah, jangan lagi baca doa iftitah. Karena adabnya kita mendengarkan. Nah, cuman kenapa Al-Fatihah dibaca? Di sini pengecualian saja. Karena Al-Fatihah itu rukun dalam sholat. Itu saja. Nah, maka jangan nanti kalau kita ikut membaca juga di belakang, berarti kita tidak khusyuk mendengarkan imam di depan ayatnya. Jadi enggak usah ikut pula membaca di belakang. Nanti beda pula bacaan kita sama bacaan imam. Nah, jangan ya. Nah, ada yang diskusi masalah itu. Nah, sekarang tadi kita baca pula. Apakah ada hadis di mana Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah
Tadi kan tidak baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis diriwayatkan oleh Naim Al-Mujammar, qala sallaitu wara'a Abi Hurairah. Aku salat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini radhiyallahu taala anhu. Faqara'a Bismillahirrahmanirrahim. Dia memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Lalu baca Ummul Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi seakan-akan di hadis ini dipisahkan antara bismillah dengan, tapi dibacanya oleh Abu Hurairah secara jahar Bismillahirrahmanirrahim. Nah, wa iza balagha waladdallin qala amin. Kalau setelah dia membaca waladdallin, dia membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada wa iza qama minal sujulus Allahu akbar. Kalau sujud dan bangun dari duduk, dia baca Allahu akbar. Summa yaqulu iza sallama. Setelah dia salam, dia membaca wallazi nafsi biyadihi inni la asbahakum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, demi Allah, inilah salat yang paling mirip dengan salat Rasulullah. Fatihahnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Tadi hadis juga. Jadi duanya hadis. Jadi mau diingkari salah satunya, jangan. Ini hadis, tidak boleh diingkari. Jadi ketika ada orang baca bismillah, berarti dia mengikut, ada hadis yang dia ikuti. Nah, kita kalau tak memakai, kalau ada beberapa cara Rasulullah tak kita pakai salah satunya, tidak apa-apa. Tapi jangan diingkari, nanti mengingkari hadis kita. Rasulullah pernah sholat sampai telinga, tangan dan takbir. Ada yang sampai bahu, ada yang sampai dada. Kita kalau mau pilih salah satu silakan, karena semuanya Rasulullah pernah lakukan. Tapi kalau kita ingkari salah satunya, ini mengingkari hadis ini. Nah, bahaya kita. Ya udah, kita ada orang begitu, asalkan dia jangan semau-maunya, itu tidak boleh. Ya, tapi kalau dia belajar, ya, lalu kemudian dia guru-guru dia ngajarkan ini, karena kita orang awam. Orang awam ini kalau tidak ittiba, muqallid namanya. Taklid dia. Ittiba itu apa? Ikut perkataan ulama dan kita ketahui dalil yang digunakannya. Itu ittiba namanya. Kata ulama itu, kita Pak, sholat itu ngangkat tangan sampai ke bahu. Oh, apa dalilnya? Dalilnya hadisnya ini. Itu namanya ittiba, mengikut tapi tahu dalil yang digunakan. Tapi pertanyaan saya, ibu-ibu di belakang, semua sholat ibu itu tahu nggak ibu dalilnya? Walaupun saya sudah baca tadi, ibu udah lupa mungkin. Kalau ibu tak tahu, cuma tahu gerakannya saja, caranya karena dengar ustaz, tapi lupa dalilnya, itu namanya taklid, mengikut. Tapi tak tahu dalil, itu namanya taklid. Taklid ini cuma boleh dalam masalah fikih, tidak boleh dalam masalah akidah. Ingat itu. Masalah fikih apa? Sholat, cara sholat, segala macam itu masalah fikih, itu boleh. Taklid dalam masalah fikih. Tapi masalah akidah tidak boleh. Kita harus tahu dalil kalau masalahnya masalah akidah. Maka saran saya, setiap masjid wajib ada kajian akidahnya. Nah, dan minta ustaz tu uraikan dalil. Karena wajib kita tahu dalil kalau masalah akidah. Nah, misalkan dalam masalah akidah ini contohnya apa? Adanya surga misalkan, itu kan akhirat itu. Nah, apa dalilnya adanya surga? Kata ustaz itu ada surga ya, adalah kata Pak, tak bisa. Itu harus tahu kita dalilnya. Karena masalah akidah tak boleh bertaklid. Nah, masalah akidah lebih ketat. Hadis-hadisnya harus betul-betul kuat, sahih hadisnya. Tak boleh derajatnya hasan, harus hadisnya. Nah, begitu dia. Jadi upayakan tetap ada pelajaran akidah, pelajaran fikih ada, pelajaran akidah ada. Nah, Wallahu a'lam bishawab. Kita sambung nanti pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.